Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kamis yang beranggotakan Yarni dan Vivi akan menjelaskan sebuah kasus yang berjudul untuk menentukan hambatan pembelajaran daring. Dari data tersebut, kami terdapat 15 data. Nama kelas, datanya ada 15. Sarana penumpang, stabilitas jaringan. Kita akan menentukan jumlah sentroidnya. Kita memakai data ke 4, 6, dan 8. Datanya kita pindahkan. Sarana penumpang dan stabilitas jaringan kita ganti X dan Y. Maka kita akan menentukan klaster pertama. Klaster pertama ini untuk menentukannya dengan rumus angkanya 7 dikurang 16 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2 pangkat 2, maka hasilnya 9. Untuk menentukan C1 baris kedua, 16 dikurang 20 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, maka hasilnya 0, dan begitu seterusnya sampai ke bawah untuk menentukan klaster yang pertama. Kita akan mencari klaster yang kedua. Untuk menentukan klaster yang kedua ini dengan rumus kita terdapat angkanya 7 ini dari X, 7 dikurang 20 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2, maka hasilnya 13,38. Untuk mencari klaster kedua, baris kedua, kita bisa dengan menggunakan rumus yang angkanya 16 dikurang 20 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3 pangkat 2, maka hasilnya 4,12310. Dan begitu seterusnya sampai data ke-15 kita mencari dengan rumus tersebut. Untuk menentukan klaster yang ketiga, bisa menggunakan rumus dengan angka 7 dikurang 13 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 4 pangkat 2, maka hasilnya 6,324. Untuk mencari klaster ketiga baris kedua, bisa menggunakan rumus dengan angka 16 dikurang 13 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 4 pangkat 2, maka hasilnya 3,055. Dan begitu seterusnya kita mencari sampai data yang ke-15. Untuk menentukan jumlah minimum ini sama dengan jumlah yang terendah. Bisa kita lihat dari klaster pertama, kedua, dan ketiga. Klaster pertama, kedua, dan ketiga, nilai yang terendahnya adalah terdapat di klaster yang ketiga. Hasilnya 6,32455. Untuk minimum baris kedua, kita lihat juga dari klaster yang pertama, kedua, dan ketiga. Kan ada 3 angka. Yang terendah maka 0. Untuk jumlah minimum yang ketiga, yang paling terendah adalah 3, dan begitu seterusnya kita mencari data dari yang klaster pertama, kedua, dan ketiga. Di sini kita melihat jumlah yang terendah, maka jumlah minimumnya di sini yang kita tulis. Kayak di sini jumlah minimumnya adalah 0. Klaster. Untuk menentukan nilai klaster ini, kita bisa melihat dari jumlah minimum. Kayak minimum baris minimum yang pertama
terdapat di klaster ketiga, maka tulisan di sini adalah klaster yang ketiga. Untuk melihat data yang kedua, kenapa bisa klaster 1, maka data yang terendah itu terdapat di klaster pertama. Untuk menentukan klaster yang ketiga ini kenapa hasilnya 3, kita juga bisa melihat karena nilai minimum yang terendahnya itu terdapat di klaster ketiga, maka kita tulis ini angka 3. Dan begitu terusnya kita melihat data dari klaster pertama, kedua, dan ketiga. Ini data yang kita tulis terdapat dari data yang di atas, maka kita bisa dapatlah hasilnya sekian. Kita menentukan yang kedua. Datanya sama kayak data yang di sebelah. Ini dia data yang klaster yang kita dapat. Ini datanya. Kita mencari nilai literasi yang baru. Kita dapat melihat literasi yang baru ini dari klaster yang pertama, yaitu dari ada 3 data, maka kita dapat membagikan dengan angkanya. Dengan kita bisa melihat dari X dan Y-nya. Kan di klaster pertama tuh ada 3 data yang angkanya 16, 18, dan 17. Maka di situ kita bisa melihat menjumlahkan dan kita bagi 3 karena datanya ada 3. Untuk menentukan klaster yang kedua, kita melihat dari sini karena datanya semuanya ada 7. Kita jumlahkan semuanya, kita lihat yang kita blok biru, nanti kita bagi sebanyak data yaitu 7. Dan begitu seterusnya untuk mencari klaster yang ketiga. Maka di sini kita dapat menjelaskan. Ini datanya, ini data yang kita ambil tadi. Kita menentukan klaster pertama, kedua, dan ketiga dengan cara 7 dikurang klaster yang pertama adalah 17 pangkat 2 ditambah Y dikurang 1,66 pangkat 2, maka hasilnya 10,0055. Untuk menentukan klaster baris kedua, kita bisa menggunakan rumus seperti di atas dengan yang berangkanya 16 dikurang 23,14 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 4 pangkat 2. Maka ini hasilnya. Dan begitu seterusnya sampai bawah dengan menggunakan rumus tersebut. Untuk menentukan klaster yang kedua, baris pertama, kita bisa melihat 7 dikurang 17 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2 dikurang 4 pangkat 2, maka hasilnya 16,26627. Untuk menentukan baris keduanya, kita bisa menggunakan rumus sama seperti tadi. Ini rumusnya, kita tinggal masukkan angkanya. 16 dikurang 23,14 di pangkat 2 ditambah 2 dikurang 4 pangkat 2, maka hasilnya 7,417 dan begitu seterusnya. Untuk mencari C3 ini juga sama, kita menentukan data dari klaster yang ketiga. Kita menentukan data dari klaster yang ketiga dengan angka 7 dikurang 13 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 6 pangkat 2, maka hasilnya 7,211.
dan begitu seterusnya. Untuk mencari jumlah minimum, kita menentukan dari yang pertama, kedua, ketiga. Kita lihat dari nilai yang terendah. Maka nilai yang terendah dari sini adalah 7,22, dan baris kedua yang nilai paling rendah adalah 1,054. Untuk data yang ketiga, yang terendah adalah 4,05. Untuk menentukan klaster ini kita dapat melihat dari nilai minimum ini terdapat di klaster ketiga yang terendah. Dan yang ini terdapat di klaster pertama yang terendah. Dan yang ini terdapat di klaster ketiga yang terendah. Kita dapat melihat dari data di samping. Dan ini hasilnya. Untuk mencari data ini data yang tadi, kita menentukan jumlah klaster ini dari data yang di sini kita dapat hasilnya. Maka kita cari X dan Y, klaster pertama, klaster kedua, dan klaster ketiga. Kita bisa menggunakan rumus sama seperti yang tadi. Untuk mencari klaster pertama ini yaitu 7 dikurang 1,68 ditambah 2 dikurang 1,8 pangkat 2, maka hasilnya 9,8, dan begitu seterusnya dengan menggunakan rumus sama seperti tadi. Untuk mencari klaster kedua adalah 7 dikurang 23,66 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 4,166 pangkat 2, maka hasilnya 16,8. Begitu seterusnya sampai bawah kita menggunakan hasil sama seperti tadi. C3 pun begitu mencarinya. Untuk mencari nilai minimumnya, kita terlihat dari nilai yang terendah, maka nilai terendahnya terdapat di klaster ketiga. Untuk mencari nilai minimum baris kedua terdapat di klaster yang pertama, maka kita tulis di sini terdapat dari data klaster pertama, kedua, dan ketiga. Dan ini hasilnya. Untuk data yang selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus sama seperti tadi. Ini datanya, kita dapat membagikan untuk mencari kontrol yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini hasilnya. Kita dapat mencari C1, C2, dan ketiga dengan rumus sama yang seperti tadi. C ini dengan nilai 7 dikurang 16,1 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 2 pangkat 2, maka hasilnya 9,33. Dan begitu seterusnya sampai bawah, kita juga menentukan sama dengan rumus yang seperti di atas. Dan C2 juga begitu, tapi kita menentukan data cluster yang kedua. C3 juga begitu, dengan sentroid yang ketiga. Nilai minimum terdapat kita pilih dari klaster pertama, kedua, ketiga, dari nilai yang terendah dari data klaster pertama, kedua, dan ketiga. Klaster ini kita terdapat dari nilai yang terendah. Kita bisa menentukan dari sini dan hasil nilai minimum. Maka inilah hasilnya. Berikutnya dilanjutkan dari rapid minor yang dilanjutkan oleh Yarni. Mana videonya? Jangan terekam. Dan belum terekam loh. Cak, pijak jempol ke kiri. Pencet kuat. Belum terekam loh bang. Kamu kau tahu? Ini pause ini ya, stop. Mana rekamnya nggak ada? Yakin lo? Ini nggak ulang belum? Kalau ulang, bapak kalau mau ini, ulang. Dah.
Jangan ketawa. Tunggu. Ketawa. Kan aku pause. Kalau aku pause kok. Coba kau tunggu di diam. Dah. Apa gimana lagi mau pertama? Di sini saya akan menjelaskan saya lagi akan melanjutkan bagian dari rapid manner-nya. Rapid manner. Yang pertama, nah diam ya. Ya udah. Ya udah. Iya, nanti. Nah, ya tunggu, bagaimana tuh? Tunggu itu motor. Baik, di sini saya akan melanjutkan rapid manner-nya. Yang pertama kita cari read Excel-nya. Lalu kita masukkan comments-nya. Setelah itu kita klik bagian tengah. Kita cari data kita. Next. Lalu di sini kita masukkan aja sarana dan stabilitas sampai akhir. Sampai yang terakhir. Lalu klik next. Selanjutnya klik bagian sudut sebelah kanan, change role, lalu klik lagi dan klik label. Kemudian oke, lalu finish. Nah, di sini tuh. Lalu ini kita sambungkan ke sini. Setelah itu dua kali, lalu kita jalankan. Nah, di sini sudah ada datanya, sudah ada juga data statistiknya, visualisasian. Di sini terdapat klaster 2-nya, klaster 3, dan klaster 4, dan juga klaster 1. Di sini kita bisa lihat, dan kemudian di sini juga. Nah, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari kelompok kami berdua, Fitri dan Yani. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.